Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teori suku bunga. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desri Setianingsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Alif Johardin. Nama saya Firman Abdillah. Perkenalkan, nama saya Deni Julimailawat. Teori suku bunga. Dalam teori suku bunga terdapat 4 teori, yaitu teori klasik, teori neoklasik, teori Keynes, dan teori Higgs. Berikut penjelasannya. Teori klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Fungsi yang menonjol dari uang dalam teori ini adalah sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, lalu sebagai alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan hutang piutang yang menyangkut masa depan. Tingkat bunga menurut teori ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, permintaan atas modal. Ketika tingkat suku bunga sedang tinggi, maka semakin kecil juga minat masyarakat untuk berinvestasi dan berlaku juga sebaliknya. Jadi, tingkat bungalah sebagai penggerak antara keseimbangan tabungan dan investasi. Yang kedua yaitu penawaran atas modal. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian dan akan mempengaruhi saving yang terjadi. Bunga yang didapatkan pada saat menabung adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung. Teori neoklasik. Ekonomi neoklasik adalah teori luasa yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi. Penetapan harga dan konsumsi barang dan jasa. Menurut kaum neoklasik, teori neoklasik tingkat bunganya ditentukan berdasarkan market of credit atau loanable fund, sehingga tingkat bunga itu merupakan harga dari kredit. Tingkat bunga tidak dapat ditentukan oleh permintaan dan penawaran tabungan. Saving market tidak pernah ada, oleh karena itu fresh of saving fund juga tidak akan pernah ada. Yang ada hanyalah market of credit atau market of loanable fund, keseimbangan antar permintaan dan penawaran. Inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya bunga yang berlaku di masyarakat. Teori Keynes. Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris pada abad ke-20, yaitu John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana negara maupun sektor swasta memiliki peranan yang penting. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial. Kesimpulan utama dari teori ini yaitu tidak ada kecenderungan untuk menggerakkan otomatis output dan lapangan pekerjaan ke kondisi lapangan kerja penuh. Motif orang memegang uang menurut Keynes. Yang pertama yaitu ada transaksi. Seseorang atau perusahaan memegang sejumlah uang tunai untuk memperlancar transaksinya sehari-hari. Besarnya untuk keperluan tergantung besarnya pendapatan. Yang kedua yaitu ada berjaga-jaga. Dengan tidak adanya kepastian di masa yang akan datang, seseorang atau perusahaan memegang sejumlah uang untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu ada spekulasi. Seseorang atau perusahaan memegang sejumlah uang untuk memperlancar transaksi yang bersifat spekulasi. Spekulasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengetahui secara baik situasi pasar yang akan datang. Teori Higgs.
Tingkat suku bunga ditentukan oleh tabungan, invest, jumlah uang tunai, dan yang beredar. Teori Higgs merupakan teori gabungan antara teori klasik dan teori Keynes. Menurut Sir John Richard Higgs, tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga tersebut memenuhi sektor dan sektor real. Higgs menjelaskan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh fungsi kurva, gabungan investasi, dan tabungan. Dengan fungsi gabungan liquidity preference dan money supply, perpotongan antara kedua fungsi gabungan inilah tingkat bunganya ditentukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.